kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi, Bu. Oke, anak ibu ya. Hari ini, di pagi ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya. Gunanya untuk apa ini kesepakatan kelas? Gunanya untuk semua yang ada di anggota kelas ini. Jadi kesepakatan kelas ini ya berisi tentang bagaimana perasaan kamu, ya curahan hati kamu tentang bagaimana sih kelas impian kamu itu bagaimana, ya? Apakah kelasnya itu harus bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tiketnya itu dilaksanakan, kemudian apalagi coba contohnya yang lain. Ayo gali dulu. Tidak boleh bertengkar dengan teman, tidak boleh mencuri, ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini ibu ada 4 ini, ya, stick note. Masing-masing mendapat 4 ini, ada warna pink, hijau, orange, dan kuning, ya. Jadi tumpahkanlah keinginan kamu bagaimana kita buat kelas kita ini menjadi kelas impian. Oke anak ibu? Oke Bu. Tidak boleh melawan guru. Tidak boleh. Dari belakang ya. Yang sebelah belakang. Sudah. Jangan apa? Dari situ aja, dari situ, dari belakang. Iya. Ya, tadi kesepakatan kelas sudah kamu tuliskan. Sekarang ini kita ambil simpulan sementara, ya, kita jadikan satu yang sama inspirasinya atau isi hatinya dijadikan satu, ya. Baru nanti kita buat mengerucut ke keyakinan kelas, ya. Nah, kamu bacakan ini tadi tentang apa ini? Menjaga kebersihan kelas. Berarti
menghargai guru, menghargai guru. Jadi banyak kalau menghargai guru itu bagaimana? Pada saat guru menerangkan, ya. Pada saat guru menerangkan, tidak main HP. Pada saat ujian, tidak mencontek. Itu semua menghargai guru. Berdoa sebelum belajar. Berikutnya, ya di sini, melaksanakan piket. Harus saling menghargai. Yang kelima ya, saling menghargai teman. Saling menghargai teman berarti tidak berantem, minjam barang orang ditulangin, tidak mencuri, tidak membuli, apalagi itu yang sama teman. Tidak membeda-bedakan kawan. Tidak membeda-bedakan kawan, menjaga perasaannya, ya itulah saling menghargai teman. Kalau temannya lagi sedih dihibur, bukan makin diketawain, ya. Oke, berikutnya disiplin waktu, berarti datang
kita masih diberi kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, wakil guru-guru, wakil sarana dan prasarana yang telah memfasilitasi saya sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, guru-guru hebat SMK Negeri 13 yang sudah meluangkan waktunya untuk memberi kesempatan kepada saya membagikan ilmu yang sudah saya dapat dari pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Kebetulan saya salah satu dari Kota Medan. Izinkan Bapak Ibu saya memaparkan modul 174 aksi nyata budaya positif. Mudah-mudahan apa yang akan saya paparkan ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, kegiatan kita ini adalah desiminasi. Apa itu desiminasi? Desiminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, kemudian timbul kesadarannya, kemudian mau menerima, sehingga akhirnya memanfaatkan informasi yang sudah didapat tersebut. Bapak Ibu, perkenalkan dua wanita cantik yang ada di depan itu adalah Ibu Bilda Indah Yudis, itu adalah pengajar praktik saya. Kemudian Ibu Dia Wafastuti, itu adalah fasilitator saya. Baiklah Bapak Ibu, budaya positif latar belakang. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban.
ini bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Nih, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini ada dua kotak, satu stimulus respon, yang satu lagi teori kontrol atau pilihannya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu rancangan responnya yang kita dapat. Tapi teori kontrol atau pilihannya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita, tentang dunia. Seharusnya seperti itu, ya. Nah, bukan kita paksa orang berpandangan sama kita, enggak. Ya, kita berusaha memahami ternyata pandangan orang itu, ya, tentang dunia itu berbeda-beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, jadi kita tidak mudah dipengaruhi orang lain. Kita punya prinsip, kita punya komitmen. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain? Tidak. Ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kadang kan seperti itu, udah dibujuk nggak bisa dipaksa, kan? Seharusnya tidak. Ya, kita harus mengadakan kolaborasi, kerjasama, ya. Kemudian kita cari solusinya sehingga menciptakan pilihan baru, ya. Kalau seumpama tadi itu kertas yang kita pegang erat itu adalah anak kita, ya. Tadi misalnya itu air erat yang memegang. Si Ali minta dengan segala cara, dibujuk dia apa nggak dikasihnya. Tapi kalau si Ali minta baik-baik, bagus-bagus, ibu kan sudah sekian tahun membesarkan dia. Sekarang giliran saya yang akan membahagiakan dia. Mungkin akan diberikan, ya kan? Nah, seperti itulah misalnya. Ya. Nah, kemudian kalau di stimulus responnya berpikir menang atau kalah, maka seharusnya kita itu adalah menang. Kemudian kita masuk ke makna disiplin. Kalau menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa ya? Karena bagi kamu melanggar disiplin seperti itu. Disiplin itu apa ya? Peraturan, ya. Iya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, ya, disiplin itu artinya belajar, ya. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu kata Sokrates dan Plato, ya. Karena disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, kemudian apa yang dia hargai, ya. Namun di dalam budaya kita, makna kata disiplin itu sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu tadilah peraturan, ya kan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, dari disiplin ini muncullah nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu tercermin pada profil pelajar Pancasila. Ada 6, yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan 6, kreatif. Ini Bapak Ibu, kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ya, dia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman. Ya, kalau saya lakukan ini nanti kena hukuman, akan saya lakukan lah. Ini motivasinya masih eksternal. Kemudian yang kedua, dia melakukan sesuatu karena mendapat imbalan. Saya berbuat ini ya, mudah-mudahan dapat reward dari bapak kepala sekolah, dapat reward dari bapak-bapak pejabat yang di sekolah ini. Itu dari eksternal. Yang
ini motivasi itu sudah ada dari dalam diri, motivasi internal. Ini Bapak Ibu ya, kalau ada seperti ini, mencatat 100 kali di dalam buku, ya, kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita simpan dulu ya jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Kita simpan dulu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Dan yang 2 lagi ya. Sekarang ini ya, tadi kita buat hukuman, benar ya. Kemudian lari di lapangan juga hukuman, push up hukuman, ya, menggantikan kertas, tumpahan air, konsekuensi. Dan ini murid disuruh menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu. Oh, ini murid disuruh untuk tidak nih ya, untuk tidak menggunakan sepatu seharian, ini hukuman. Jadi itu ada hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Sekarang ini, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut Bapak Ibu? Tidak. Belum tentu, ya kan? Kadang malah anaknya semakin ini ya, jadi. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Gimana Bapak Ibu? Belum tentu juga. Enggak juga gitu ya? Belum bisa dipastikan kan ya. Bisa dipastikan. Memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Iya. Bisa. Saya. Oke, kita simpan ya jawabannya. Baik Bapak Ibu, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman apa? Konsekuensinya bagaimana? Ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus memang terjadi, ya. Misalnya kalau hukuman itu tadi suruh lari lapangan, jelas itu membuat anak sakit fisik dan hatinya. Apalagi misalnya dia belum sarapan dari pagi, kan? Ini ada konsekuensinya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Jadi ini nanti perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Dan dari tadi yang disiplin ya, kebajikan tadi ya, maka lahirlah kesepakatan kelas. Inilah Bapak Ibu ya yang mau kita gaungkan. Apa itu kesepakatan kelas? Upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama, membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Adapun tujuannya menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, kemudian menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dengan guru. Langkah-langkahnya Bapak Ibu, yang pertama ya, tanya pendapat murid tentang kelas impian mereka. Nanti murid-murid itu ya kita kasih kertas, dia akan menuliskannya bagaimana kelas impian yang mereka mau. Kemudian mereka akan menempelkannya di kertas yang sudah kita sediakan ya. Kemudian jawaban-jawaban murid itu kan nanti banyak yang sama. Misalnya selalu menjaga kebersihan kelas, bekerja sama, tidak membuang sampah sembarangan, kalau meminjam barang dipulangkan, tidak berantem, menghargai guru. Nanti kan banyak itu kan. Si anak kita kasih nanti 4 kertas. Jadi setelah si anak memberikan ide-ide atau gagasannya tadi ditempel, kemudian kita satukan yang sama itu tadi, yang menghargai, yang saling menghargai, tempelkan jadi satu. Yang suka kebersihan kelas harus bersih. Kelas harus bersih itu kan poin-poinnya banyak. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak ada sampah di laci,
tidak meludah di kelas itu kan itu berarti juga kebersihan, tempel dari satu. Nah, dari yang sudah disimpulkan tadi akan mengerucut menjadi keyakinan kelas. Jadi nanti kalau si anak salah kita balikkan keyakinan kelas yang kita sepakati kan seperti ini. Kenapa kamu ngandal? Jadi nggak perlu lagi hukuman fisik, kemudian kita menghadap dia itu nggak diperlukan lagi untuk pendidikan merdeka belajar. Oke, setelah tadi mengerucut tadi inilah dia bentuklah keyakinan kelas ya. Dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat lahirlah keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke kegiatan pendalaman keyakinan kelas, yaitu tabel T dan tabel Y. Jadi Bapak Ibu, ini aksi nyata kesepakatan kelas yang sudah kita buat ini tadi di dalam kelas ya. Kemudian Bapak Ibu ya, kita bisa mempergunakan tabel T yang ini atau menggunakan tabel Y. Misalnya hormat ya, kalau di tabel Y hormat itu adalah meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi Bapak Ibu ya, ini ada peraturan, kemudian ini keyakinan kelas. Jadi apakah yang di peraturan ini masuk ke dalam keyakinan kelas? Coba kita bacakan satu persatu. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Apakah keyakinan kelas? Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Apakah keyakinan kelas? Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Dilarang melakukan kekerasan. Ya. Dilarang menggunakan narkoba. Ya. Bergantian atau menunggu giliran. Ya. Gunakan masker. Ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya. Nah, sekarang jawabannya dia ya tadi. Kita lihat ya Bapak Ibu, apa sebenarnya jawabannya. Jadi Bapak Ibu ternyata ya, selalu kembalikan buku di tempatnya itu ya keyakinan kelas. Yang mana dia? Dia keyakinan kelas yang tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, ya masuk ke keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit, itu keyakinan kelas, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelas tentang kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran adalah keyakinan kelas tentang menghormati orang lain dan bersabar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. Jadi ini ada dasar manusia, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi setiap manusia, setiap anak itu mempunyai 5 dasar kebutuhan. Bukan sandang pangan papan aja ya Bapak Ibu ya. Tapi ini yang mana kebutuhan dasar anak atau murid itu? Nih, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, seakan-akan berkuasa dia. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup atau survival. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke 5 posisi kontrol. Sebagai guru kita harus punya ya, di mana letak posisi kontrol kita. Ya, kasta terendah itu di posisi kontrol adalah sebagai penghukum, ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita sering ini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, padahal ini adalah kasta yang terendah di posisi kontrol. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Sering kita katakan ya kan, seharusnya kamu demikian, nah ibu kecewa sekali. Itu adalah kata-kata membuat si anak merasa bersalah, ya. Itu sejajar dia di posisi kontrol adalah kasta yang terendah karena dia memberi hukuman, ya. Dia ini dinamakan identitas gagal karena dia kontrol dirinya itu dari luar. Kalau dia berbuat melakukan sesuatu itu karena dari atas, dari luar dirinya, ya. Kemudian ini yang di tengah
ini, ya posisi kontrol itu sebagai teman, ya. Sering kita bilang, ayolah lakukanlah demi ibu, kamu pasti bisa. Nah itu kata-kata kita sebagai teman, merasa kita teman sama dia, ya, sama anak murid kita. Kemudian posisi sebagai pemantau, ya. Sering kita bilang, apa peraturannya? Ya, kenapa kamu melakukan itu? Nah, itu di sini ya. Menyesuaikan diri bila diawasi, ya. Berapa banyak yang bisa kamu lakukan, itu di pemantau. Kemudian menghargai diri sendiri. Inilah identitas kontrol yang paling tinggi, ya, sebagai manajer. Jadi guru sering berkata, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu ya Bapak Ibu, kita sebagai guru hendaknya selalu menjadi manajer. Ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu, ya, segitiga sama kaki, ya. Ada 3 di sini sisi. Yang pertama ini, ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, menstabilkan identitas itu bagaimana? Kalau anak berbuat salah, ya, maka kita berkata demikian. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Ya, kata-kata seperti itu tuh menstabilkan identitas. Kita masuk ke diri si anak itu, mensejajarkan diri. Kemudian baru validasi kebutuhan, ya. Jadi validasi kebutuhan ini kita melihat ada kebutuhan si anak ini yang hilang. Tadi kebutuhan dasar tadi kan ada kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kemudian kebutuhan hidup, bertahan hidup, kemudian kebebasan, kesenangan. Nah, yang mana yang hilang? Ya, itu yang kita validasi. Ya, jadi kata-katanya yang mana? Kalau kita sebagai guru, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kami pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, hal-hal seperti itu kita memvalidasi kebutuhan si anak. Kemudian restitusi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ya, kata-kata yang sering kita ucapkan itu apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal yang telah kita sepakati apa saja yang sudah kamu langgar? Ya, jadi di sini ya Bapak Ibu, kita menanyakan kembali keyakinan yang sudah kita sepakati itu kenapa dilanggar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, itu saja Bapak Ibu ya. Jadi ini ada Bapak Ibu ada tentang ini pembentukan keyakinan kelas. Karena tadi nilai spektrumnya nggak apa, nah ini tadi ya Bapak Ibu. Nah, kita bagi satu-satu anak-anak untuk menuangkan ide atau gagasannya bagaimana sebenarnya kelas yang diimpikan mereka. Jadi nanti masuk di apa yang baru, Bapak Ibu sudah bisa ya membuat kesepakatan kelas. Jadi boleh bertanya ini Bu? Boleh bertanya? Boleh bertanya apa Pak Ali? Saya sudah melakukan apa ya? Silakan Pak Ali. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Ali Petripane. Jadi Ibu, saya bertanya tadi di materi ada 6 materi saya yang di program Pancasila. Yang ingin saya tanyakan dari sana ada kebinekaan yang global. Ini
itu dalam profil Pancasila bagaimana maksudnya yang di kebinekaan global. Sedangkan kan menurut saya selama ini kebinekaan itu tetap saja kebinekaan tunggal ika. Ini sudah memberikan kebinekaan global. Apakah memang bagaimana maksudnya yang di materi yang disampaikan? Maksudnya itu ya? Iya. Sebenarnya itu juga nih, itu hanya mungkin penambahan kata aja. Kebinekaan yang global, kebinekaan tunggal ika sama. Berarti si anak itu bisa menghargai di dalam kelas itu kan suku bangsanya berbeda, kemudian agamanya berbeda, ya kan? Dia bisa namanya menghargai secara global. Sebenarnya itu saja, semua sama seperti yang Pak Ali katakan tadi. Dari dulu kan Bhinneka Tunggal Ika, kenapa sekarang tambah Bhinneka yang global? Ya, itu mungkin hanya penambahan kata-kata aja. Global itu maksudnya kita bisa menguasai semua. Ya, kalau misalnya ada global, ada yang masuk, misalnya budaya-budaya dari luar, ya kita ambil, tapi cocok nggak dengan budaya kita? Nah, seperti itu. Ya, Pak Ali, itu yang bisa saya sampaikan ya Pak Ali. Jadi ini kita balik ya ke sini ya. Ini kan juga ini tadi ya kan. Nah, ini dia hasilnya. Nanti Bapak Ibu seperti ini ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, ini saya tunjukkan satu video tentang segitiga restitusi ya yang sudah saya buat. Silakan Bapak Ibu untuk melihatnya.
segitiga restitusi ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kalau nanti ada siswanya ya di kelasnya yang mempunyai permasalahan yang sama bisa diterapkan segitiga restitusinya. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, khususnya untuk sekolah kita SMK Negeri 3 Medan yang kita cintai ini. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.